Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi matematika tema 5 subtema 1. Silakan teman-teman untuk mempersiapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengingat kembali materi pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu menuliskan pembilang dan penyebut pada pecahan. Nah, teman-teman masih ingat tidak apa yang disebut dengan pembilang dan penyebut? Baik, Ibu akan memberikan sebuah contoh gambar lingkaran yang sudah memiliki bagian sama besar. Nah, berikut contoh gambarnya ya. Dan akan ada satu bagian yang diarsir oleh warna kuning. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika kita lihat dari gambar, apakah teman-teman sudah bisa menuliskan bilangan pecahannya? Ya, betul. Bilangan pecahannya yaitu 1/6. Angka 1 itu disebut dengan pembilang, sedangkan angka 6 itu disebut dengan penyebut. Nah, kenapa angka 1 disebut dengan pembilang? Karena berasal dari satu bagian yang diarsir menjadi warna kuning tadi. Sedangkan untuk yang angka 6-nya, kenapa disebut dengan penyebut? Karena berasal dari banyaknya bagian yang ada dalam sebuah lingkaran itu. Nah, setelah teman-teman tadi mengingat kembali bagaimana caranya menyatakan bentuk pecahan, sekarang kita akan belajar bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sebelumnya Sekar mau tanya nih, teman-teman sudah pernah melihat atau bahkan memakan pizza? Ya, kalau kita perhatikan bentuk pizza itu bulat ya teman-teman. Nah, di sini Sekar sudah memiliki satu buah pizza. Ini pizzanya. Dan di sini Sekar akan membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, setelah dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, berapakah bilangan pecahan yang dapat menyatakan potongan tersebut? Iya, betul sekali teman-teman. Bilangan pecahannya yaitu dapat dinyatakan 1/2. Dan untuk setengah bagiannya lagi juga dinyatakan 1/2, atau teman-teman bisa menyebutnya dengan setengah. Setelah Sekar tadi membaginya menjadi 2, sekarang Sekar akan membaginya menjadi 4 bagian yang sama nih teman-teman. Nah, jika kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nah, setelah kita membaginya menjadi 4 bagian yang sama, maka bentuk bilangannya sudah berbeda, betul? Ya, bentuk bilangannya menjadi 1/4. Mengapa 1/4? Karena setiap potongannya menyatakan satu bagian dari 4 bagian yang ada. Seperti itu ya. Paham teman-teman? Kita di sini akan masuk ke contoh soal ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan untuk membuka buku paketnya yang halaman 23. Sudah dibuka buku paketnya? Nah, perhatikan nih teman-teman bukunya. Jadi kita lihat nih, ada kuehnya Ibu Nina dan ada kuehnya Ibu Toni. Betul ya? Nah, untuk kuehnya Ibu Nina ini sudah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sedangkan untuk kuehnya Ibu Toni dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Namun teman-teman perhatikan nih, untuk kue Ibu Nina ada 2 bagian yang dilingkari di bawahnya. Nah, jika kita menuliskan dalam bentuk bilangan, kita akan menuliskan dengan angka 2/4. Betul. Untuk kue Ibu Toni yang dilingkarinya yaitu ada 3 bagian. Maka jika kita menuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 3/6. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam contoh soal cerita ya. Perhatikan soal berikut ini. Ibu memotong kue menjadi 7 bagian yang sama besar. Jika 2 bagian diberikan kepada Siti, maka berapakah pecahan yang menyatakan potongan kue Siti? Nah, jika kita perhatikan dari contoh soal tersebut, ada kata kuncinya ya teman-teman, yaitu ada 7 bagian kue
dan ada 2 bagian yang akan dimiliki oleh Siti. Maka kita dapat menyatakan dalam bentuk bilangannya yaitu 2/7. Kenapa 2/7? Karena ada 2 bagian yang akan dimiliki oleh Siti dan ada 7 bagian dari keseluruhan kue. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman semuanya bisa memahaminya ya. Tetap semangat terus belajarnya. Mohon maaf bila ibu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.